Shalom BPCC, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda pada hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini. Sungguh besar kasih setiamu, kasih dan anugerahmu yang selalu mengubah hidup kami, membuat kami terpesona bahwa sungguh Engkau yang pimpin hidup kami hari demi hari. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur karena pribadi-Mu yang luar biasa yang selalu ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini kami menghormati Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucap syukur kita boleh berjumpa, boleh bertemu walaupun lewat live streaming, tapi saya sungguh percaya ini adalah karya Tuhan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Kita boleh berjauhan tetapi hati Tuhan ada pada setiap kita. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk meminta kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa, kita menyembah, kita berserah kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu ada pada setiap kami Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada saat ini, biarlah mereka menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka menikmati persekutuan pada minggu raya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu punya banyak cara untuk menjangkau, untuk menyapa setiap kami Tuhan. Roh Kudus turun hadir pada setiap kami yang bersekutu pada pagi hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan agar kami boleh mampu mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya sungguh bersuka cita karena pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Saya percaya sekalipun lewat cara live streaming ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang dan menerima kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Damai Sejahtera yang Penuh. Sekali lagi saya tekankan, damai sejahtera yang penuh. Bapak Ibu, setiap kita harus mengalami damai sejahtera yang penuh. Di mana saja, kapan saja, tidak ditentukan oleh kondisi di lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudara sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saya bacakan bagi Bapak Ibu hari ini, Filipi 4 ayat 6 dan 7, itu adalah damai sejahtera yang harus kita miliki setiap anak-anak Tuhan dimanapun. Ya, saya memberikan gambaran kepada setiap kita bahwa damai sejahtera yang penuh, damai sejahtera yang sempurna itu sudah dialami oleh manusia pertama, di mana pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di satu taman yang namanya Taman Eden. Itu adalah taman di mana Tuhan berada. Itu adalah taman di mana orang yang pertama ini berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah taman di mana tidak ada kesakitan. Itu adalah taman di mana semuanya begitu indah. Jadi kalau kita bayangkan pakai akal kita mungkin terlalu jauh indahnya. Ya, terlalu damai rasanya, luar biasa karena mereka hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan Sang Pencipta mereka. Dari informasi ini Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera yang penuh itu pernah dialami oleh manusia pertama yang Tuhan ciptakan dan taruh di Taman Eden dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa Alkitab menyampaikan informasi kepada saudara dan saya secara jujur bahwa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sejak manusia melanggar ketentuan Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, maka damai sejahtera itu berubah secara drastis. Hubungan dengan Tuhan jadi bermasalah. Ya Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan jadi bermasalah. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan dengan jujur, memformasikan kepada saudara dan saya bahwa di Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu bayangkan ini, dari tadi mereka mengalami damai sejahtera yang begitu penuh, sempurna. Begitu hubungan relasi dengan Tuhan bermasalah, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan? Mereka ketakutan pada saat mereka mendengar langkah Tuhan. Mereka lari bersembunyi. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dari gambaran ini bahwa hubungan relasi kita dengan Tuhan kalau bermasalah, maka damai sejahtera itu akan hilang. Adam dan Hawa, damai sejahteranya hilang, berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dan sampai saat ini, ya, saya bacakan firman-Nya di Roma 5 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar." Jadi dampak, ya, informasi Alkitab berkata jujur pada saat ini kepada saudara dan saya bahwa damai sejahtera itu hilang pada saat relasi atau hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Berdampak sampai saat ini kepada saudara dan saya. Ya, jelas dalam Roma 5 ayat 19 tadi mengatakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke bacaan kita di Kejadian 3, ya, ayat 8, 9 dan 10, ya. Saya membacakan bagi saudara ayat yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi Adam dan Hawa menjadi takut, mereka bersembunyi. Tadi mereka menikmati betapa sejuknya Hawa di Taman Eden, betapa indahnya pemandangan di Taman Eden, tapi berubah secara drastis karena mereka melakukan pelanggaran, mereka berbuat dosa, mereka melanggar apa yang menjadi ketentuan daripada Tuhan, pada Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di antara saudara dan saya merasa aman-aman saja, ya. Tapi mari saya ajak kita introspeksi atau melihat ke dalam hati kita, apakah relasi kita dengan Tuhan baik atau merasa aman-aman saja. Karena terkadang hitungan-hitungan manusia, kita kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita mengandalkan apa yang kita miliki. Mungkin ada banyak orang yang merasa aman-aman saja karena mereka mungkin berkecukupan secara ekonomi, ya. Jadi mereka merasa aman-aman saja, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan kadang mereka abaikan. Inilah yang harus kita menjadi perhatian kita bersama, bahwa mari kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang jujur ini yang datang kepada saudara dan saya, kita boleh introspeksi diri, melihat kedalaman hati kita, bagaimana hubungan relasi kita dengan Bapa kita di surga. Kalau ada yang
bermasalah dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan, maka saya pastikan apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Ya, saya mau memberikan contoh. Terkadang ini terjadi dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Ya, ibunya begitu rajin berdoa, begitu banyak punya waktu, menjadwalkan waktunya untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk menyembah, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam mesbah keluarga dia melakukan itu, tetapi suaminya tidak mau. Contoh seperti ini, suaminya diajak, dia bilang, ya kamu sajalah, saya tidak. Ya, tetapi apa? Mari kita lihat, saudaraku, suaminya kalau diajak untuk hobinya, misalnya, ini contoh saja ya, dia hobinya memancing. Kalau ada temannya mengajak dia, ayo kita pergi pancing, ya, memancing. Apakah dia menolak? Justru dia sangat bersemangat, bahkan waktunya banyak dihabiskan untuk memancing. Nah, yang seperti ini hanya salah satu contoh kasus, tetapi banyak lagi yang terjadi dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Makanya tadi saya katakan, mari kita melihat kedalaman hati kita. Ya, karena kedalaman hati kita hanya saudara dan saya yang tahu, dan Tuhan kita. Ya, mari kita introspeksi diri. Apakah kita orang yang seperti itu? Ya, kalau kita orang yang seperti itu, maka langkah yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, yaitu yang namanya pemulihan. Ya, Bapak Ibu harus mengalami pemulihan. Contoh kasus yang saya sampaikan tadi, suaminya ini harus mengalami pemulihan dengan Tuhan, sehingga kalau dia sudah pulih hubungannya dengan Tuhan, dia akan bersama-sama dengan istrinya untuk membangun mesbah keluarga, untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Andalkan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan kekayaan, karena itu hanya sarana yang Tuhan pakai bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa inilah yang membuat hubungan kita, relasi kita rusak dengan Tuhan. Ya, dosa itu dalam bahasa Yunaninya amartia. Amartia itu artinya meleset dari sasaran. Amartia itu juga bisa dijabarkan untuk sasarannya Tuhan kita pasif, tetapi untuk sasarannya kita atau keinginan-keinginan kita aktif. Itulah dosa. Makanya dosa itu sangat menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Setiap kita, setelah kita melihat kedalaman hati kita, setelah kita mau pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, mari bangun hubungan terus dengan Tuhan setiap hari. Ambil waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Ambil waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidupnya dikuasai oleh dosa, maka dia akan tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau hidup kita dikuasai oleh dosa, maka kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu banyak, ya, kasih, mengampuni, bersekutu, ya, berdoa, banyak kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa, maka kita tidak akan mampu melakukan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah dosa yang membuat kita pasif terhadap kehendak Tuhan. Orang yang terikat akan dosa perlu dipulihkan, maka dia akan aktif akan kehendak Tuhan. Ya. Kembali lagi saya mengajak kita melihat kedalaman hati kita. Berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk hobi kita, untuk kita hanya nongkrong-nongkrong,
Ya, ayo kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan, memberikan waktu yang cukup untuk Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini, di mana pandemi COVID-19 membuat setiap anak-anak Tuhan kurangi waktu untuk keluar rumah. Mereka lebih banyak di dalam rumah. Pakailah waktu itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Pakailah waktu itu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita, sepanjang dosa masih menjajah saudara dan saya, maka tidak akan ada damai yang dialami oleh saudara dan saya. Firman Tuhan dalam Yesaya 48:22 berbunyi demikian. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, bagi orang berdosa tidak ada damai sejahtera. Ya, firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, orang fasik akan lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Itulah orangnya fasik. Orang fasik adalah orang yang takut bayangan. Beda dengan Raja Daud. Ya, Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Ya, Raja Daud teguh hatinya di dalam Tuhan. Dia berkata, sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itulah perbedaannya. Orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang rusak hubungannya dengan Tuhan, dengan orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Ini adalah ayat yang terkenal, ayat favorit kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bandingkan itu. Orang fasik tidak ada masalah pun dia lari, dia takut bayangan. Tetapi beda dengan Raja Daud yang hubungannya baik dengan Tuhan. Setelah dia dipulihkan, dia membangun hubungan baik dengan Tuhan. Arti apa yang dia lakukan? Sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, di mana Raja Daud telah mendapat pemulihan dari Tuhan. Beda, dia tidak lari dari masalah, tapi jalan menerjang masalah. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Bahkan di hadapan orang yang berharap dia jatuh, di hadapan orang yang mengharapkan agar dia menjauh daripada Tuhan, ada di hadapan orang yang merencanakan jahat bagi dia, justru Tuhan menyediakan hidangan baginya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada kasus tertentu di sekeliling kita, ya. Ada banyak orang yang tidak senang dengan cara hidup kita. Ada banyak orang yang menginginkan kita celaka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya, Tuhan memberikan hidangan di hadapan lawan kita. Tuhan memelihara kita di hadapan lawan kita. Itulah kalau kita baik hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita memelihara kita dan mencukupkan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, kita masih eksis
masih bergairah mencari Tuhan. Karena memang beda kalau orang mempunyai damai sejahtera. Sekali lagi, memang beda kalau orang mempunyai damai sejahtera. Kita tetap eksis, tetap mencari hadirat Tuhan, sekalipun kita dibatasi oleh hal-hal tertentu, seperti saat ini, di mana seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi ini. Tetapi cara Tuhan yang membuat kita tetap menerobos sampai ke rumah-rumah lewat live streaming ini. Luar biasa. Mungkin ada orang yang berharap, mungkin ada hal-hal lain yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita, memampukan kita, bahkan mempermalukan musuh kita. Itulah kalau hubungan kita, relasi kita baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari mana saudara dan saya mendapatkan damai sejahtera? Itu. Damai sejahtera itu hanya didapatkan dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena damai sejahtera yang Tuhan berikan beda, jauh lebih dahsyat, lebih mulia daripada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih dahsyat dan luar biasa dibandingkan dengan damai sejahtera yang kita terima dari dunia ini. Ya, saya tambahkan lagi satu firman, kebenaran firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, memberi damai sejahtera, memberi ketenangan, memberikan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Inilah damai sejahtera yang harus kita miliki, bahwa itu damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan juga kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa sekenyataannya dalam perjalanan iman anak Tuhan, ya, mengalami naik turun dalam damai sejahtera, ya. Jujur, siapapun Anda pasti mengalaminya. Tentu saja karena dipengaruhi beberapa hal, ya. Kita dalam perjalanan iman kita tentu mengalami namanya up and down, naik turun damai sejahtera kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi itu semua. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Kembali lagi saya tegaskan, relasi kita dengan Tuhan. Kalau bermasalah, maka damai sejahtera itu juga akan kita tidak alami. Ya. Lalu yang berikut, damai sejahtera itu adalah manifestasi daripada buah roh. Jadi dia mengalami progres, pertumbuhan. Damai sejahtera itu kita akan menikmatinya pada saat buah itu menjadi matang. Ya, orang akan menikmati damai sejahtera itu pada saat buah roh itu menjadi matang. Jadi ada progres dalam perjalanannya. Itu kadang yang mempengaruhi kenapa kita mengalami naik turun dalam mengiring Tuhan dengan damai sejahtera yang kita dapatkan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Untuk kita bertahan di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal, dalam bacaan firman Tuhan kita tadi dari Filipi 4 ayat 7, ya. Tadi kita baca Filipi 4 6 sampai 7. Sekarang saya akan soroti yang ke-7, ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, untuk kita bertahan dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal, dalam bacaan firman Tuhan tadi di Filipi 4 ayat 7, yang dalam pandangan akal manusia mestinya kita sudah menyerah, tidak kuat, ya. Bagi orang kebanyakan masalah yang kita hadapi, mungkin dia tidak akan mampu menghadapinya, tetapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah itu, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh kasus dalam Alkitab, ya. Kita baca di Kisah 5 ayat 40 sampai 41. Ini contoh kasus murid Yesus, ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka disesah, tetapi rasul-rasul itu bergembira. Mana ada zaman sekarang Anda baru dicambuk, Anda berdarah-darah, lalu Anda berkata, saya bergembira. Tidak akan. Inilah yang namanya damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Ya. Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka menderita penghinaan karena nama Yesus. Justru mereka bergembira. Ini salah satu contoh kasus dalam Alkitab. Para rasul tidak kecewa ataupun marah, putus asa, tetapi mereka bergembira. Justru mereka menganggap layak menderita karena Kristus. Inilah damai sejahtera yang melampaui akal. Inilah yang namanya pikul salib, tetap damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maukah kita memiliki damai sejahtera seperti yang dimiliki murid-murid Yesus? Ketika kita menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, ataupun ada orang-orang yang tidak senang kepada kita, kita harus terus maju dan mau memiliki damai sejahtera untuk mampu mengampuni dan berdoa bagi musuhmu, bagi orang-orang di sekelilingmu yang mengharapkan engkau jatuh. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang membuat kita tetap bertahan dalam damai sejahtera yang penuh atau yang sempurna itu? Sekarang saya akan soroti Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila yang membuat kita tetap bertahan dalam damai sejahtera yang penuh sempurna, di mana ada kekhawatiran dan ketakutan, di sana pasti tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu, saya baca ulang firman Tuhan tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Di mana ada kekhawatiran dan ketakutan, di sana pasti tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah musuh iman, penyakit rohani. Ya, kita baca di Matius 6 ayat 20.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa kita yang tidak mempunyai beban? Semua kita pasti punya. Lalu kalau ada beban-beban yang membuat kita khawatir, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kita mengenal Tuhan kita tiap hari. Dia Maha Kuasa. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang penuh kasih. Mari kita datang membangun hubungan dengan Tuhan, supaya damai sejahtera itu tinggal tetap dan penuh di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya, yang menghambat damai sejahteramu itu adalah dosa, kekhawatiranmu. Maka kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, harus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, supaya kita memiliki damai sejahtera yang penuh, yang dari Tuhan, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang saya dapat sampaikan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap kami, berkati setiap orang yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton acara ini. Terima kasih Tuhan, semua tim yang terlibat juga Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gembala Sidang seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Umburi Himeha. Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini senantiasa menguatkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Papa Mama, jangan lupa ya, setelah ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah online Abba Kids. Adik-adik juga dapat ditolong untuk dapat mengakses ibadah kita di link yang sama di jam 11 nanti. Setiap hari Kamis, Solution Talk Show jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihat acara ini, karena lewat acara ini kita akan melihat banyak hal yang akan membahas tentang isu-isu terbaru yang dibahas dalam perspektif Alkitabiah. Mari dukung, mari like, comment, and subscribe acara ini dan share ke siapapun supaya menjadi berkat bagi orang lain. TDG setiap hari Sabtu, ibadah akan tetap dilakukan secara Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi sekali lagi dapat mengakses acara atau ibadah ini di link atau di WhatsApp TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di bulan depan di awal minggu dengan perjamuan kudus. Kini saatnya kita semua memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di link nomor account di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Serahkanmu semua.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucap syukur, kita berdoa, kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kita boleh mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya, dan boleh membuat hidup kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan kami boleh mengalami perkenanan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, memberkati semua saudara dimanapun berada, kiranya kami boleh berada dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Dan diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita mengucap syukur, kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda di rumah masing-masing. God bless you.